Bapak Ibu jemaat sekalian diundang untuk bangkit berdiri. Inilah ibadah kita di awal tahun 2015. Kita akan memuji Tuhan. Kita angkat pujian dari PKJ 55. Hai puji namanya. Puji namanya semesta alam, baik semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Kebaktian tahun baru ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari. Selamat tahun baru
Ya, hari ini kebaktian tahun baru bertema gereja yang bersekutu membawa perubahan. Tapi seringkali ketika berbicara perubahan, tidak selalu perubahan baik yang ada. Kadang-kadang yang terjadi adalah perubahan negatif. Nanti kita lihat apakah yang terjadi ketika kita bersekutu, ketika gereja bersekutu, perubahan apa yang terjadi. Sebelum itu, mari kita menyanyikan lagu NKB 47B Telah Datang Tahun Baru. Mari kita berdoa. Persilakan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk mengaku dosanya pertama-tama secara pribadi di hadapan Tuhan. Tuhan yang Maha Pengasih, inilah pengakuan dosa kami yang lahir secara jujur, yang lahir dari ketulusan hati kami. Seringkali kami melukai hati Tuhan dalam perjalanan hidup kami, khususnya selama tahun 2014. Kami seringkali melukai hati Tuhan, hati sesama kami, bahkan melukai hati kami sendiri. Ya Tuhan, saat ini kami datang di hadapan Tuhan. Ampunilah kami dan berikan kami kemampuan untuk berjalan bersama-Mu, sehingga kami boleh melalui setiap hal dan kami tidak mengulangi kesalahan yang sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mampirlah dengar doaku. Yesus menebus
Bagi setiap kita yang telah mengaku segala dosa di hadapan Tuhan, kini terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Roma 6 ayat yang ke-6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghamba diri lagi kepada dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Firman-Mu kupegang selalu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu memegang firman Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Namun sebagai manusia kami sadar Tuhan, seringkali kami terbatas, seringkali kami tak mampu melakukan firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami memohonkan kiranya Tuhan berikan kami hikmat agar kami boleh mengerti firman-Mu dan berikan kami kemauan serta kemampuan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Roma 12 ayat 1 hingga yang ke-8. Karena itu saudara-saudara,
Demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk berbuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikian pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia setiap kita yang membaca dan memelihara firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Henshin, mungkin Bapak Ibu jarang mendengar kata itu ya. Tapi untuk beberapa rekan yang gemar menonton film-film Jepang, pasti kata-kata itu tidak asing. Tapi pada tahun 90-an, kalau Bapak Ibu pernah menemani anaknya atau pernah menonton, ada satu film yang adaptasi dari film Jepang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Henshin itu berubah. Dan tahun 90-an itu terkenal dengan Satria Baja Hitam. Pernah dengar Bapak Ibu? Mungkin pernah menonton gitu ya. Kalau setiap dia mau jadi Satria Baja Hitam, maka dia akan mengepalkan tangannya lalu bilang berubah, begitu ya. Lucu tampaknya, tapi bukankah itu keinginan setiap kita? Kita ingin berubah. Dan itulah kenapa setiap akhir tahun kita selalu membuat resolusi. Setiap akhir tahun kita ingin berubah. Nah, pertanyaannya sekarang kan udah di awal tahun ya. Kita sudah di tahun yang baru. Pertanyaannya, resolusi itu sudahkah terjadi hari ini? Kan di akhir tahun kita berkomitmen ya, berjanji, bermimpi, berangan-angan. Tuhan, di tahun 2015 saya ingin menjadi, isi sendiri ya, saya ingin menjadi. Nah pertanyaannya, sekarang sudah tahun 2015, apakah mimpi kita, resolusi kita sudah terjadi? Lalu kita mungkin ada yang menjawab, ya gak mungkin secepat itulah Pak Nur. 2015 baru masuk hitungan 8 jam lewat 5 menit kalau menurut jam ini ya. Kalau menurut jam belakang 8 jam. Barulah lewat tahun 2015. 8 jam saja. Mana mungkin perubahan terjadi hanya dalam waktu 8 jam. Nah itu dia, betul sekali gitu ya Bapak Ibu, betul sekali. Namun kita lupa bahwa pergantian tahun sesungguhnya hanyalah pergantian hari. Dia sama seperti hari-hari yang lainnya. Dia hanya berupa pergantian dari satu hari ke hari yang lainnya. Tapi kita lupa. Makanya sebelum pergantian tahun saya menulis satu sajak begitu ya. Saya tidak seperti Sheryl Anwar yang bagus sajaknya. Saya menulis satu sajak mengenai tahun baru. Oh tahun baru, kau seakan menjadi Tuhan baru yang membawa harapan baru bagi kami yang jemu.
Jemu dengan kesulitan yang entah kapan berlalu, seakan tak akan selesai jika belum datang tahun baru. Kami sibuk memikirkan apa yang harus dilakukan agar tahun baru tidak terlewat dengan memalukan. Bahkan kami juga sibuk berupaya untuk melupakan segala kenangan di tahun ini yang begitu menyakitkan. Padahal tahun baru sama seperti hari-hari lainnya, hanya berupa pergantian dari satu detik ke detik lainnya, perubahan dari satu hari ke hari berikutnya. Lalu mengapa kita begitu mengagungkannya? Tahun baru sesungguhnya adalah bentuk akumulasi dari setiap detik yang terkumpul menjadi hari. Tahun baru juga sesungguhnya adalah akumulasi resolusi yang dilakukan bukan setiap tahun, melainkan setiap hari. Kita lupakan hal itu. Kita lupa bahwa pergantian tahun sesungguhnya adalah pergantian detik. Dari tanggal 31 Desember pukul 23 lewat 59 menit lewat 59 detik menjadi tanggal 1 Januari 0000. Dan apakah perubahan yang terjadi hanya dalam satu detik? Perubahan spektakuler apa yang terjadi hanya dalam satu detik? Tidak ada. Tapi kita terlalu begitu mengharapkannya sehingga semua harapan kita ditumpukan pada akhir tahun yang harusnya bisa dilakukan setiap hari. Tapi kita kumpulkan semuanya sama seperti mereka yang mengumpulkan tugas nanti saja. Lalu kita berharap di akhir tahun itu akan terjadi peristiwa spektakuler. Ketika kita mengumpulkan semua harapan di akhir tahun, lalu di awal tahun semua harapannya terjadi. Tapi tidak terjadi. Lalu kita berdalih, ya iyalah baru berapa jam. Nanti kalau sudah berapa bulan, ya iyalah namanya baru berapa bulan begitu ya. Nanti kalau sudah berapa bulan begitu ya, sudah di akhir tahun lagi. Makanya ada satu kalimat yang menarik begitu ya. Ada yang menulis begini. Resolusi saya tahun 2015 adalah menyelesaikan resolusi tahun 2014 yang dibuat pada tahun 2013, yang direncanakan pada tahun 2012. Itu artinya apa? Dari 2012 sudah dibuat resolusinya, sudah direncanakan, tapi sampai 2014 gak selesai-selesai. Jangan-jangan itu sampai dia punya anak cucu juga gak selesai-selesai. Karena apa? Karena kita punya pemikiran yang terlalu spektakuler bahwa di akhir tahun akan terjadi peristiwa spektakuler jika harapan itu ditumpukan di sana. Ditumpuk di sana, begitu berharap dalam hitungan satu detik berubah semuanya. Yang tadinya ekonomi keluarga kita berantakan, lalu dalam satu detik wah cerah. Begitu ya. Yang keluarga tadinya berantakan, yang keluarga penuh caci maki di dalamnya, yang penuh sakit hati di dalamnya, penuh luka di dalamnya. Lalu Tuhan, kami ingin tahun 2015 keluarga kami adalah keluarga yang penuh damai. Tak, satu detik berubah. Dan ternyata tidak ada perubahan apapun di dalam keluarga. Kenapa? Karena kita nunggu di akhir tahun perubahannya ada. Padahal sekali lagi akhir tahun, awal tahun sama seperti hari-hari sebelumnya. Sama seperti hari-hari lainnya. Cuman kita lupa. Setiap kita diberikan kesempatan untuk hidup satu hari kan ya. Setiap kita punya kesempatan untuk bangun dan tidur jika Tuhan memberkati dan bangun kembali esok hari. Tapi mungkin kita tidak punya kesempatan untuk hidup selama 1 tahun lagi. Dan setiap kita mungkin tidak mempunyai kesempatan yang sama bahwa 2016 nanti kita masih bisa duduk di sini beribadah bersama kan. Tapi mungkin kita masih punya kesempatan untuk besok masih bangun. Dan kita lupa. Sehingga setiap pagi kita gak pernah memikirkan saya ingin melakukan resolusi apa hari ini. Padahal jika memang ingin kehidupan berubah, mulailah dari setiap hari, bukan setiap tahun. Mulailah ketika bangun pagi, ketika Bapak Ibu bersaat teduh, mulailah kita memikirkan, saya ingin menjadi lebih baik dari sebelumnya. Tapi balik lagi ya, kita akan mengatakan, aduh Pak Nur bagaimana bisa, resolusi 1 tahun aja sekali itu gak selesai-selesai. Apalagi resolusi 1 hari sekali begitu ya. Resolusi yang 1 tahun sekali aja itu lihatlah numpuk dari 2012 sampai 2014 gak selesai-selesai. Apalagi resolusi yang setiap hari begitu ya. Ya betul, kenapa? Karena memang kita menumpuknya. Dan kita gak berusaha mendisiplinkannya setiap hari, punya komitmen. Saya ingin lebih baik dari hari sebelumnya. Saya ingin berubah dari hari sebelumnya. Karena kita terbiasa menumpuknya di akhir tahun.
Dan kita berharap tadi ya, spektakuler, meletup-meletup, dan akhirnya resolusi kita menjadi seperti kembang api di malam tahun baru kemarin. Meletup spektakuler, setelah itu hilang. Meletup indah luar biasa begitu ya, setelah itu hilang. Mungkin di malam tahun baru kita berkumpul dengan keluarga, beresolusi Tuhan, oh indah-indah sekali begitu ya. Besok udah lupa, hilang entah kemana. Janjinya apa ya? Kemarin saya mau jadi apa ya? Saya bermimpi untuk jadi apa? Lupa semua. Karena kita numpuknya di akhir tahun. Maka karena itu Bapak Ibu, mulailah dari setiap hari kita mulai melakukan sebuah perubahan. Ketika di pagi dimulai, kita bersaat teduh, Tuhan saya ingin menjadi lebih baik dari hari kemarin. Tuhan, apabila kemarin saya begitu emosinya luar biasa, apabila ada orang yang tidak sependapat dengan saya, ajarlah hari ini saya bisa menahan emosi sedikit saja. Bisa bayangkan ya, satu hari begitu, besok begitu. Dan bisa bayangkan kalau itu resolusi hanya di akhir tahun. Apa yang terjadi ya? Itulah penyebab kenapa orang yang emosian gak berubah-berubah, karena resolusinya baru setiap tahun sekali. Itu pun gak terjadi gitu ya. Mulailah dari setiap hari, bangun pagi, Tuhan saya ingin menjadi lebih baik. Tuhan, apabila setiap hari, apabila kemarin saya sering memukul anak saya, biarlah hari ini saya mulai mengurangi tindakan tersebut gitu ya. Tidak langsung otomatis ya, Tuhan hari kemarin saya memukul anak saya, tolong ajar Tuhan hari ini saya tidak memukul. Kayaknya agak sulit karena perubahan itu butuh tahap demi tahap. Itulah kenapa jangan setahun sekali perubahan itu terjadi, karena dia butuh tahap demi tahap. Bila sedikit demi sedikit. Dan ketika berbicara tentang gereja yang membawa perubahan, maka mau gak mau mulai dari diri kita pertama-tama. Karena gereja bukanlah gedungnya, masih ingat ya lagu di Kidung Jemaat, tetapi gereja adalah isinya kita. Kalau gereja ingin membawa perubahan, mulailah dari orang-orang di dalamnya diubah terlebih dahulu. Bagaimana gereja membawa perubahan kalau di dalamnya tidak ada perubahan? Padahal gereja berinteraksi setiap hari dengan lingkungan sekitarnya. Kita berinteraksi dengan lingkungan sekitar setiap hari. Tapi kita berubah setahun sekali. Apa jadinya? Berubahlah setiap hari terus menerus. Sehingga ketika kita bertemu dalam persekutuan, kita boleh saling menguatkan. Kita saling mengubahkan menjadi lebih baik. Sehingga manusia bisa seperti Amsal mengatakan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Apabila dalam persekutuan bertemu, yang tadiannya emosi belajar bagaimana mengendalikan diri, yang tadiannya tidak bisa mendengarkan suara anaknya berusaha mendengarkan. Anak pun punya hak untuk berbicara. Yang tadian anak tidak pernah mau mendengarkan orang tua, belajar bagaimana mendengarkan bahwa di dalam suara orang tua ada suara Tuhan yang dititipkan. Yang tadian suami dan istri selalu bertengkar, belajar dalam persekutuan bagaimana indahnya memaafkan satu dengan yang lain. Itu toh terjadi dalam interaksi persekutuan kita di gereja. Saling mengubahkan, saling menguatkan. Itulah kenapa Paulus di ayat 4-6 menekankan bahwa kita adalah tubuh Kristus. Di dalam satu tubuh Kristus banyak sekali anggotanya. Ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga, ada mulut, dan semua punya fungsi dan peran serta karunia yang berbeda-beda. Misalnya, mata bisa membantu tangan untuk mengambil sepatu, begitu ya. Sepatu yang jauh di sana, dengan mata dia akan membantu tangan mengambil sepatu. Lalu tangan akan membantu kaki untuk mengenakan sepatu di kakinya. Lalu kaki akan membantu tubuh berjalan ke arah yang diinginkan, dan mata membantu mengarahkan jalan yang baik, dan telinga untuk mengenali sekitar di mana mata tak mampu mendeteksinya, tak mampu melihat, begitu ya. Misalnya tiba-tiba ada perang begitu, oh ada yang pecah. Karena mata tidak bisa 360 derajat melihat toh, gitu ya. Dan telinga dibutuhkan. Jadi ternyata setiap anggota mempunyai karunia dan fungsinya masing-masing. Kita dalam bergereja, Kristus adalah kepalanya, dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya, ternyata punya fungsi masing-masing. Mungkin ada yang punya, kalau di ayat ke-7 mengatakan ada yang karunianya untuk melayani, ada yang untuk mengajar, ada yang untuk menasihati, begitu ya. Ada yang untuk memberi, dan lakukanlah semuanya sesuai karunia masing-masing. Mungkin ada yang kalau yang satu menasihati nggak bisa, begitu kayaknya, aduh kata-kata saya tidak bisa berkata-kata, gitu ya. Berdoa saja sulit, begitu ya.
Lalu tapi ketika dia hadir di sebelah orang yang sedang terluka, hanya hadir saja lalu merangkul, itu orang merasa bahwa luar biasa, itu karunia yang Tuhan berikan. Atau mungkin dia punya karunia untuk melakukan pelawatan. Kehadirannya membawakan, merasa kok saya merasa damai ya. Padahal barusan kita bertengkar satu sama lain ya di dalam keluarga, tapi ketika dia hadir dan melawat, merasakan ada sukacita Tuhan hadir. Itu karunia yang bahkan pelawatan tidak semua orang bisa melakukannya. Ada juga orang yang melayani, begitu dengan pelayanan kita menguatkan dan mengubah satu sama yang lain. Membuat satu anggota yang lain menjadi lebih baik dari yang lainnya. Itulah kenapa di gereja kita ada penatua, begitu ya. Ada komisi-komisi, mereka yang Tuhan percayakan untuk ikut terlibat, ambil bagian di sana, untuk bersama-sama bersekutu membawa perubahan. Kita semua punya fungsi masing-masing yang berbeda-beda. Kalau kemarin kita melihat kesaksian di malam tahun baru juga, begitu ya. Ada yang Tuhan berikan karunia untuk berbagi di tengah kesulitan. Seperti janda di Sarfat, begitu ya. Seperti janda yang memberikan 2 peser uangnya. Punya karunia itu, karena mungkin tidak semua orang bisa seperti itu. Yang mungkin kita punya harta banyak, begitu ya, memberi pun susah. Apalagi di tengah kesulitan, tapi Tuhan memampukan beliau untuk boleh membawa perubahan di dalam persekutuan ini. Setiap kita punya peran masing-masing Bapak Ibu untuk berubah, untuk membawa perubahan. Dan bukan cuma di gereja saja, tetapi di sekitar kita. Itulah kenapa ayat 1, Roma 12 ayat 1 mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Itu artinya kita bukan hanya membawa perubahan di dalam gereja, tetapi dimanapun kita berada. Di lingkungan sekitar kita berada, di sanalah persembahan kita yang hidup. Di mana tubuh kita berada, di sanalah kita membawa perubahan. Nah, pertanyaannya, perubahan seperti apa? Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kata berubahlah dalam bahasa Yunani metamorpho. Kalau kita biasa mendengarnya metamorfosis. Perubahan dari makhluk yang sederhana menjadi makhluk yang sempurna. Dari yang menjijikkan menjadi indah. Pernah lihat ulet ya? Itu kan nempel sedikit, oh gatel gitu ya, kita buang begitu ya. Oh kita menyentuhnya pun tidak. Tapi ketika dia berubah menjadi kupu-kupu, wah, luar biasa indah kan? Kita mengaguminya, kita mulai bersajak di sana begitu ya. Kita mulai memfoto-foto dia begitu ya. Jadi objek keindahan alam. Ketika ulat yang menjijikan itu telah bermetamorfosis menjadi makhluk yang sempurna. Nah kita juga sama. Yang dimaksud dengan berubah, kita diajak bermetamorfosis. Mungkin sekarang kita menjijikan. Mungkin silakan Bapak Ibu berefleksi sendiri. Jangan-jangan kami selama ini menjijikan. Kami seringkali menyakiti hati orang lain. Ternyata kehidupan kami penuh luka. Kehidupan kami penuh dengan caci maki. Kehidupan kami penuh dengan iri hati. Tapi Tuhan kami mau bermetamorfosis. Dan metamorfosis itu dilakukan setiap hari, bukan setiap tahun. Dia mengalami perubahan tahap demi tahap. Sehingga dia mulai dari ulat ke pompong, kupu-kupu gitu ya, kayak lagu. Jadi ada perubahan terus menerus tahap demi tahap. Cuman Bapak Ibu hati-hatilah bahwa ternyata metamorfosis tidak selalu metamorfosis sempurna. Ternyata metamorfosis ada 2 jenis. Ada metamorfosis sempurna, contohnya adalah kupu-kupu. Dan metamorfosis tidak sempurna, contohnya adalah belalang. Dan akhirnya belalang menjadi binatang pengganggu tanah, jadi hama begitu ya. Yang dia bisa memakan banyak sekali tumbuhan. Dan dia begitu rakusnya. Itulah kenapa belalang disebut salah satu contoh metamorfosis yang tidak sempurna. Dia begitu rakus, dia memakan sekitarnya, dia merusak sekitarnya. Beda dengan kupu-kupu yang membantu penyerbukan. Gitu ya. Kenapa metamorfosis sempurna? Lihatlah kupu-kupu makannya sedikit sekali, beda dengan belalang. Dan hati-hati Bapak Ibu ketika kita berubah, bermetamorfosis, yang Tuhan harapkan adalah kita bermetamorfosis menjadi sempurna, seperti Bapa di surga sempurna. Bukan metamorfosis tidak sempurna seperti belalang yang rakus menyikut sana menyikut sini, menggerogoti kehidupan rekan-rekan persekutuannya.
menggerogoti hati rekan-rekan persekutuannya, tidak pernah puas dengan miliknya sendiri dan berusaha mengambil yang punya orang lain. Begitu rakusnya, hati-hati. Metamorfosis, ada yang sempurna dan tidak. Tuhan mengharapkan kita menjadi kupu-kupu yang indah, bukan belalang yang rakus. Inilah saatnya kita berefleksi. Jika kita ingin berubah, mulailah hari ini, bukan tahun depan. Mulailah hari ini. Tuhan, kami ingin menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan esok hari ketika bangun pun begitu. Tuhan, kami ingin lebih baik dari kemarin. Dan bayangkan ya, kita mengalami 365 kali perubahan dalam satu tahun. Mungkin dalam 365 itu ada yang gagal berapa ratus, taruhlah 200. Tapi kita sudah mengalami perubahan 165 kali. Tapi kalau kita melakukan perubahan itu setahun sekali, ya kayak tadi begitu ya. Sampai 2020 pun belum berubah-berubah. Mulai sekarang kita mau belajar bahwa Tuhan, saya ingin berubah setiap hari demi hari. Sehingga kita menjadi persekutuan yang bawa perubahan di dalam gereja kita. Membawa perubahan di luar kita. Sehingga kita menjadi makhluk-makhluk, anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang indah, yang sempurna, dan dinanti-nanti orang kedatangannya. Mari kita bersama-sama berubah. Henshin. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur apabila di tahun yang baru ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk menaikkan doa syafaat kami. Tuhan, di tengah kegembiraan kami, di tengah sukacita kami menyambut tahun baru, ada rekan-rekan, ada saudara-saudari kami yang dirundung duka cita. Keluarga dari korban pesawat AirAsia yang jatuh dan juga longsor di Banjarnegara. Ya Tuhan, Kau tahu setiap kesedihan dan sakit hati mereka. Kau yang tahu juga perihnya rasa ditinggal orang yang disayang. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya Kau memampukan dan menguatkan mereka di tengah kesulitan mereka, di tengah kesedihan mereka. Karena kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka sedetik pun. Tuhan selalu bersama dengan mereka, merangkul mereka, menggenggam tangan dan menguatkan mereka. Bahkan di titik paling rendah pun dalam kehidupan mereka Tuhan ada. Kami juga berdoa untuk tim SAR, semua mereka yang terlibat dalam proses penyelamatan, pencarian dan pengangkutan korban. Semuanya boleh berjalan dengan baik. Tuhan pakai mereka, Tuhan berkati mereka. Biarlah kendaraan yang dipakai, teknologi yang digunakan, dan juga orang-orang yang boleh terlibat di dalamnya, Tuhan berikan ketelitian, kejelian, kesehatan, dan juga motivasi yang luar biasa untuk boleh bersama-sama dengan yang lainnya bekerja sama, sehingga korban yang belum ditemukan atau apabila masih ada yang memiliki kesempatan hidup boleh tertolong. Kiranya Tuhan turut membantu dan memampukan.
Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudari kami lain yang mungkin tertimpa bencana, yang sedang mengalami masalah di tempat mereka masing-masing dengan segala penderitaan yang sedang mereka terima. Ya Tuhan, kiranya Kau juga hadir dan memampukan mereka. Kuatkan mereka dan pakailah kami juga Tuhan untuk menjadi alat Tuhan dengan berbagai macam cara meringankan beban sakit mereka, meringankan penderitaan mereka, baik melalui doa kami, melalui harta kami, maupun melalui tenaga kami. Kiranya Tuhan yang juga memakai kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, khususnya pemerintahan kami, untuk presiden, wakil, menteri, dan juga aparat yang lain. Kiranya Tuhan beserta mereka, Tuhan berkati mereka dalam pengambilan keputusan, dalam kebijakan yang mereka pikirkan dan rencanakan. Kiranya Tuhan tanamkan hati yang mencintai rakyat di dalam hati setiap mereka, sehingga setiap yang mereka lakukan semua demi kepentingan rakyat. Dan biarlah semua caci maki yang ditujukan kepada pemerintahan sekarang boleh memacu mereka untuk mengoreksi diri, membuat pemerintahan mereka jauh lebih baik ya Tuhan. Sehingga presiden kami Pak Jokowi boleh terus-menerus memperbaiki sistem yang kurang, sehingga pemerintahan, sehingga bangsa dan negara boleh lebih baik lagi Tuhan. Kami juga berdoa untuk GKI Kafling Polri Tuhan, yang bulan Februari nanti kami akan merayakan 30 tahun ulang tahun kami. Kami berdoa untuk panitia yang boleh terlibat di dalamnya. Kiranya Tuhan turut campur tangan, berikan ide-ide kreatif, berikan mereka juga kesehatan, kemampuan di tengah kesibukan mereka juga di tempat kerja maupun di keluarga. Biarlah Tuhan juga yang berikan motivasi yang baik, motivasi yang luar biasa, sehingga mereka boleh melayani-Mu dalam segala keterbatasan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami, anggota jemaat GKI Kafling Polri. Kami berdoa untuk anggota keluarga kami, untuk suami kami, untuk istri kami, untuk anak kami, untuk cucu, untuk orang tua kami ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati mereka dalam segala hal yang mereka lakukan, dalam setiap usaha yang mereka kerjakan. Biarlah Tuhan yang memampukan mereka. Apabila di antara kami ada yang keluarganya sedang bermasalah, ya Tuhan, berikan kami hati yang penuh kasih sayang, sehingga kami boleh melihat bahwa kami pun memiliki kesalahan. Ajar kami saling mengampuni dan ajar kami mengoreksi diri, sehingga keluarga kami dapat dipulihkan, dapat dipersatukan kembali. Apabila di antara kami ada yang sakit, ya Tuhan, kiranya Engkau jamah kami. Biar melalui obat-obatan yang kami minum, kami boleh Tuhan sembuhkan. Kami boleh beraktivitas kembali, kami boleh bekerja kembali. Apabila di antara kami juga ada yang sedang dalam proses studi, Tuhan juga yang berkati proses studi kami, baik yang di sekolah maupun di universitas. Kiranya Tuhan ikut beserta dan campur tangan, berikan kami kemauan belajar, berikan kami motivasi yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk penatua, untuk pendeta di gereja kami. Kiranya Tuhan berkati dalam segala pergumulan mereka, pergumulan di tengah keluarga mereka, maupun pergumulan di dalam pelayanan mereka. Kiranya Tuhan hadir dan menguatkan, memampukan mereka melakukan apa yang menjadi bagian mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami seturut doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, nyatakanlah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi
Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita boleh memasuki hari pertama di tahun yang baru, tahun 2015, dan kita meyakini ini semua karena anugerah Tuhan. Karena itu marilah kita dengan penuh rasa syukur, penuh rasa terima kasih kepada Tuhan, kita membawa persembahan syukur kita kepada Allah, serta mengingat firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang demikian bunyinya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Biarlah kita memasuki tahun yang baru dengan terus mengucap syukur di dalam segala hal. Kita menaikkan sebuah pujian persembahan kita, Tabur Waktu Pagi. Tabur waktu pagi, tabur beri kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuanya pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Jemaat yang pria saja. Ditarik sang surya di kebayang awan, kita pun menabur yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka Bersama-sama. bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Baik, tiga jemaat wanita saja. Jualah suka, tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita akan bersuka bawa Bersama-sama. berkasnya. Bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Musik saja. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Ya Allah, kami percaya dan meyakini bahwa Tuhan yang sudah memimpin dan menyertai kami di tahun 2014, di tahun yang lalu, akan menyertai kami juga di dalam tahun yang baru ini. Kami percaya Tuhan, bersyukur untuk kasih setia-Mu Tuhan, yang tidak pernah berubah, baik tahun lalu maupun juga tahun ini. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, yang tidak pernah tergantikan oleh apapun juga. Kami bersyukur ya Allah, karena di pagi hari ini Engkau masih memberikan anugerah kehidupan buat kami.
kami boleh menarik nafas kehidupan. Kami boleh menghembuskan nafas kehidupan dari Tuhan. Kami bersyukur ya Allah untuk kebaikan-Mu di hari-hari yang sudah kami lalui. Karena itu di pagi hari ini kami datang dengan penuh rasa syukur, penuh rasa terima kasih. Karena Engkau adalah Allah yang begitu baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun, Allah yang selalu ada dan menyertai dalam hidup kami. Tuhan berkati persembahan yang kami bawa ini sebagai ungkapan syukur kami yang terdalam. Pakailah, ubahkanlah menjadi karunia yang hidup. Berkati supaya anak-anak-Mu yang Engkau percayakan mengelolanya dapat menatanya dengan baik. Digunakan untuk menolong jemaat Tuhan bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan juga menjadi kesaksian yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Tuhan, teruslah berkarya dalam hidup kami. Biarlah wajah-Mu yang lembut terus Engkau pancarkan dalam hidup kami. Biarlah Engkau yang menolong kami untuk terus memandang kepada salib-Mu Tuhan. Terus bergantung kepada kekuatan-Mu, tangan-Mu yang penuh dengan kuasa. Biarlah terus kami andalkan dalam hidup kami di tahun yang baru ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami di dalam bimbingan dan penyertaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Allah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk membawa terang. Karena itu marilah kita bersyukur dengan menjadi anak-anak Tuhan yang terus dipimpin Tuhan, membawa terang Tuhan. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, untuk yang miskin dan lapar berkeluh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, menolong yatim dan orang yang resah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya
hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya.